Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, Bapak Ibu, ini total pesertanya masih 40 Bapak Ibu. Kita 40 itu termasuk saya ya, termasuk teman-teman yang ada di LPPM ini nih. Ada 40 orang di LPPM ini aja sudah ada hampir 10 orang gitu ya. Yang lainnya teman-teman di luar itu eh, apa sampai dengan ini kalau kita lihat jadwal sholat asar jam 14.33 Bapak Ibu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu 47. Oke, Bapak Ibu nanti kalau semisal apa kondisi ini sudah adzan asar Bapak Ibu mungkin kita perlu sholat asar dulu aja gitu ya. Bareng-bareng semuanya satu ini sholat asar semuanya dulu gitu ya. Ya, break. Di break, Prof. Oke, Ya, setuju Prof, supaya setuju Prof. Setuju itu. Wah, itu kayak PM santri itu jenenge. Setuju Prof. Ya. iya, kayaknya kita perlu sholat asar dulu Bapak Ibu, karena jamnya memang kita coba cari jam yang agak ini gitu ya, Bapak Ibu ya, jam 14.33 udah masuk sholat Ya Prof. jadwal sholat asar gitu. Ah, Mm-mm. Hargai sang pencipta, sang penguasa nih Prof. Iya, itu yang penting itu tadi dulu ya. Oke. Ya Prof. Eh, Oke Prof, saya izin dulu Prof. ini sudah ada di Ini masjid. dan Prof. Bapak Ibu, monggo semuanya ke masjid dulu ya. Mohon maaf kita apa sholat asar dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Sambil Matur menunggu nuwun teman-teman Prof. yang lain. mm, Semoga aja nanti total dosen di sini ada 358 orang gitu ya. Saya berharap bisa datang walaupun hanya dengar saja. Gitu Bapak Ibu, apa-apa sesuatu yang baru karena banyak hal yang baru terkait yang ada di penelitian kita kali ini Bapak Ibu. Itu yang mungkin akan kita infokan di awal ini, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semuanya paham kapan memulainya, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Monggo kita sholat asar dulu ya. Mohon maaf. Suaranya Prof Bogi kecil, Prof. Masa Pak? Ya, mungkin di situ kurang besar. Ini saya udah besarin, nggak bisa ini. Kita sholat dulu ya, oke. Hmm. Ya, Pak Dokter Yusak tuh gangguan itu. Jelas kok. Oh gitu. Oh ya berarti di laptopnya Pak Yusak gitu. Ya. Kebetulan ada di depan komputer, monggo mau on cam silahkan. Ini yang untuk teman-teman dari eh, Ponorogo sudah banyak yang gabung ya, Bu Tuti ya. Oke, Ya, Pak. baik. Hmm, baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. harus selalu sehat Bapak Ibu ya. Mm-mm. Baik, Bapak Ibu, izin untuk share screen. Eh, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk yang pertama, saya sampaikan begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, kenapa? Karena kemungkinannya nanti akan ada lagi yang perlu kita bahas di sosialisasi berikutnya lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa hal yang banyak pertanyaan gitu ya yang ditujukan ke kami di LPPM di sini. Pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut masalah eh, apa ini pendanaan tahun berapa gitu ya. Bagaimana cara masuknya sampai segitunya ya. Bagaimana cara masuknya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Karena ada perubahan yang cukup signifikan untuk di pendanaan di tahun 2026 nanti. Makanya di sini ini saya katakan sosialisasi penelitian dan pengabdian masyarakat di pendanaan 2026 yang dibuka di bulan ini Bapak Ibu ya. Kita sekarang sudah masuk di bulan November karena kemarin di ya 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya jalan-jalan ke beberapa perguruan tinggi itu masih banyak. Loh Pak, saya pikir riset prioritas itu adalah eh, skema baru lagi Pak. Bukan, itu ya. Tidak, jadi yang dimaksudkan riset prioritas itu yang sedang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu, ya, yang akan kita ajukan di tahun 2026 ini nanti. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang terakhir saya unggah surat ini, Bapak Ibu, di eh, apa namanya di grup LPPM kita, gitu ya. Ini yang baru yang sudah beberapa hari yang lalu saya screenshotkan, saya ambil sedikit Bapak Ibu. Perhatikan di situ bahwasanya rangkaian kegiatan akan dilaksanakan secara berurutan dimulai dari pengumuman hasil apa itu namanya? Hasil klasterisasi ini ya, pengumuman klasterisasi perguruan tinggi di bulan Oktober ini belum dilaksanakan. Kita masih belum dapat apa itu namanya hasil dari klasterisasi itu, Bapak Ibu. Insya Allah kemungkinannya kita akan tetap di mungkin gitu ya. Syukur-syukur kalau eh, berharap ada keajaiban terus kemudian kita masuk ke klaster mandiri, ada banyak eh, apa proposal-proposal yang bisa kita apa didanai Bapak Ibu. Terus ini kemarin yang sudah dilakukan dan sudah ada buku panduannya. Yang ini pendanaannya sampai dengan 2 miliar Bapak Ibu ya, 1 sampai 2 M itu. Dan sulitnya itu bukan sulit ya Bapak Ibu ya, tetapi kalau ada saya akan fasilitasi Bapak Ibu. Gitu ya, karena di sini ini harusnya ada konsorsium 2 sampai 4 perguruan tinggi. Begitu Bapak Ibu, di Rikup ini. Dananya cukup besar, 1 sampai dengan 2 miliar. Bapak Ibu, kalau mempunyai proposal sesuai dengan kriteria, Pak, saya kesulitan untuk mencari perguruan tinggi, saya carikan. Ya, Eh, saya sudah gabung di UI, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada proposal yang membutuhkan klaster yang di atas kita, silahkan, Bapak Ibu. Saya fasilitasi, ya. Saya fasilitasi sampai apa untuk mencari perguruan tinggi yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan. Silahkan Bapak Ibu konsentrasi bikin proposal saja sesuai dengan buku panduan dan sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan kemarin. Kalau belum ada silahkan Bapak Ibu cari di YouTube ada banyak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di PISN ini kita kemarin di tahun 2025 dapat.
ya. Pak Novianto itu yang dapat. Kemudian ini yang sering kita masuki itu yang di sini nih Bapak Ibu, ya. Yang kemarin sampai hampir 70 proposal lebih gitu ya. Kemudian yang didanai ada 27 proposal yang di tahun 2025 ini. Pengabdiannya ada banyak, Bapak Ibu. Kita unggah 40 di tahun 2025 itu kita didanai 12, 13 tambah 5 ada 18 proposal. Hampir separuhnya, Bapak Ibu. PYSN kita unggah satu, PTTI kita juga unggah satu. Ini ya, ini PIN, sorry, sorry, bukan yang ini tadi ya. PISN, Program Inovasi Seni, oh sama ya dengan yang ini. Itu kita dapat satu, ya. PTTI, Pak Heri Budianto kita juga dapat satu, kita unggah cuma satu, Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembukaannya pe- proposal di tahun 2026 untuk pendanaan di 2026 ini di sekitar bulan November Desember. Sekarang sudah masuk di tanggal 6 Bapak Ibu. Kita tunggu aja ya Bapak Ibu ya. Itu eh, kita mengajunya di sini nih, kita sambil nunggu bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, saya ini ambil dari PPT-nya yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri kemarin, Bapak Ibu, ya. Ini yang sering kita masuki. Kayaknya di tahun 2026 ini nanti akan ada banyak program-program penelitian-penelitian ataupun pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, yang nilainya agak besar-besar, ya. Untuk itu Bapak Ibu silahkan dipersiapkan, ya, di program pengabdian masyarakat. Selain yang kemarin itu yang saya katakan kita dapat 18 proposal di 2000 maaf 18 pendanaan batch 1 sampai dengan batch 3 Bapak Ibu yang saya maksudkan karena sekarang ini pada posisi Monef di batch 3 itu ya. Terdiri dari ini Bapak Ibu silahkan ya, nanti hilirisasi hasil penelitian kita kemarin juga dapat satu Bapak Ibu atas nama Pak Sarif, ya. Bina Talenta ini kita tidak ada, ya. Terus kemudian program pengembangan kemitraan multi pihak ini tidak ada juga Bapak Ibu. Terus kemudian di program penelitian dan pengembangan ini yang biasanya kita lakukan di tahun-tahun kemarin Bapak Ibu. Apa saja? Ada di penelitian dasar dan terapan, penelitian pasca sarjana. Itu, ya. Bagaimana bentuk proposalnya? Kira-kira sama Bapak Ibu. Kita bareng-bareng sedang menunggu buku panduannya Bapak Ibu. Belum disusun, ya. Belum di belum disosialisasikan. Kalau kita lihat di sini nih kira-kira ya nantilah gitu ya. Karena di sini apa dikatakan dari pengumuman hasil klasterisasi itu berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat di Sinta, Bapak Ibu ya. Jadi saya bolak-balik ngoprak-oprak Sinta tolong diopeni ya gitu ya. Tolong pelihara itu di apa Sintanya masing-masing. Saya kan selalu menyatakan seperti itu Bapak Ibu. Karena memang proses klasterisasi kita berada pada utama maaf, Mandiri, Utama, Madya, Pratama itu semuanya hasil dari Sinta, Bapak Ibu. Termasuk nanti ketika Bapak Ibu untuk saya bisa masuk di ini ya, saya bisa masuk di skema apa ya, itu juga Sinta Bapak Ibu yang ikut menentukannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih tetap berada pada skema-skema seperti yang tahun kemarin, Bapak Ibu itu masih berada di sini nih Bapak Ibu. Gitu ya. Untuk itu Bapak Ibu kalau mau mempersiapkan di
mau masuk berbagai skema penelitian ataupun pengabdian masyarakat, ya paling tidak Bapak Ibu masing-masing punya bank proposal lah gitu ya. Saya berharap yang ideal itu di masing-masing prodi yaitu supaya merata ya, idealnya begitu Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang di belakang-belakangnya ini nanti eh, sama penjelasannya ya di seperti yang ada di sosialisasi yang dilakukan oleh eh, kementerian di Dikti sana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini sama dengan yang lain. Eh, ini yang baru di tahun 2026 itu kita masih berada pada konsentrasi di 8 industri strategis ini, Bapak Ibu, ya, di pangan, kesehatan, energi, maritim, pertahanan, digitalisasi, manufaktur dan material maju, hilirisasi dan industrialisasi. Saya berharap Bapak Ibu yang kemarin kita di hilirisasi riset itu tidak ada di Bima, Bapak Ibu, itu ada di ada di web yang lain. Judulnya adalah Hili Riset. Itu kalau Bapak Ibu sudah mempunyai proposal, silahkan Bapak Ibu main-main ke ruang LPPM, nanti kita akan arahkan. Bapak Ibu mau kemana dan masuk di skema apa. Saya berharap Bapak Ibu fokus nanti di macam ini ya Bapak Ibu ya. Ada di bidang pangan, terus ke ini masih pangan, sampai ada 10 poin permasalahan-permasalahan di situ itu bidang kesehatan. Bapak Ibu enggak usah, Pak, saya kan orang ekonomi, Pak, saya orang teknik, Pak, saya orang hukum. Bagaimana saya bisa masuk ke kesehatan? Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan eh, anggota dari perguruan tinggi lain yang ada di bidang kesehatan, pertanian, terus apalagi ya, oh ya, semuanya lah yang tidak ada di tempat kita, silahkan sampaikan ke kami, Bapak Ibu. Kami di LPPM siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya untuk mencarikan anggota-anggota yang sekiranya relevan dengan proposal Bapak Ibu. Ya, kepakaran dan keilmuan yang relevan dengan proposal Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian ini di bidang energi, ini di bidang maritim, usahakan nanti Bapak Ibu ketika menyusun proposal sesuaikan dengan rumusan masalah yang di bidang masing-masing. Bapak Ibu mau memasuki apa gitu ya. Material dan manufaktur maju. Ini ada 10 poin juga. Terus kemudian AI dan semikonduktor. Teman-teman di FTI kayaknya yang sekarang ini lebih banyak ke luaran-luaran yang ada wujudnya ya Bapak Ibu ya, yang tangible lah gitu. Hilirisasi dan industrialisasi, ini di bidang pertahanan, Bapak Ibu. Ya, kalau sekiranya Bapak Ibu punya hal-hal yang eh, apa itu namanya, yang ada kaitannya gitulah, gitu ya. Eh, Membuat mesin pengintai gitu ya, misalnya gitu ya. Saya tidak tahu gitu ya. Monggo silahkan eh, dengan teman-teman yang lainnya bisa berkolaborasi, tidak harus anggota dan lain sebagainya, tidak harus dalam satu prodi, Bapak Ibu. Silahkan berkolaborasi dengan prodi-prodi yang lain, tidak apa-apa. Ya, pertanyaannya mungkin Pak, masih adakah skema yang di sosial humaniora? Masih tetap ada Bapak Ibu, tidak usah khawatir karena ya mungkin saya memprediksikan ini masih tetap ada, cuman nilainya saja kemungkinan yang berbeda. Bagaimana dengan penelitian-penelitian dasar masih tetap ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih mempunyai mahasiswa di eh, apa itu namanya, yang di program pasca, mulai sekarang diidentifikasi, Bapak Ibu, silahkan. Kayaknya nanti di program pasca kemungkinan kemungkinan masih akan ditambah lagi, Bapak Ibu, karena kalau kita lihat apa itu namanya pidatonya Pak Presiden
bersama apa di sidang kabinet kemarin pendanaan penelitian baik itu di APBN maupun di LPDP itu kayaknya akan ditambah lagi Bapak Ibu untuk di tahun depan di tahun 2026 itu ya. Bapak Ibu, saya berharap di tahun 2026 nanti akan ada lebih banyak proposal yang bisa didanai, terus kemudian jumlah proposal yang diajukan pun juga bertambah. Karena ini kalau melihat berbagai permasalahan, kami berharap, sangat berharap teman-teman yang ada di teknik, itu ya, baik itu di Fakultas Teknik ataupun di Informatika, coba bikin proposal yang memungkinkan Bapak Ibu, karena kalau lihat permasalahannya itu tadi kok ya wong-wong teknik kabeh gitu loh ya, yang kayaknya memungkinkan untuk bisa didanai yang tahun ini Bapak Ibu. Untuk itu mungkin kalau dibutuhkan kami sosialisasi khusus di masing-masing fakultas Bapak Ibu untuk apa ya itu ya mengkristalkan dari proposal ataupun ide-ide gagasan dari Bapak Ibu semua sampai menjadi proposal, silahkan ya Bapak Ibu ya, silahkan disampaikan, tidak apa-apa ya. Oke. Eh, ini ini skema yang ini Bapak Ibu ya, ini skema-skema yang eh, kira-kira ini masih kira-kira ini masih akan ada relatif sama. Ini yang di tahun kemarin, Bapak Ibu ya, di tahun kemarin. Yang apakah ini bisa dijadikan acuan? Jangan dulu, Bapak Ibu. Tetapi untuk skema-skemanya ini ya, skema-skemanya ini kita tidak bisa masuk ke sini nih. Kita tidak masuk ke sini nih. Mohon maaf, Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu yang eh, apa baru-baru semuanya ya, yang masih junior, maksud saya yang masih AA ataupun tenaga pengajar, Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk di sini karena khusus untuk khusus untuk yang madya dan pratama. Kita tidak klaster Pratama ini baru ada di tahun kemarin, Bapak Ibu. Tahun-tahun sebelumnya klaster Pratama ini tidak ada gitu ya. Cuman sampai Madya saja gitu. Ya, kayaknya ini yang masih perguruan tinggi yang masih baru itu. Jadi kita tidak bisa masuk ke sini nih, Bapak Ibu. Alternatifnya silakan Bapak Ibu. Apakah ini semuanya masih ada? Masih, Bapak Ibu. Ya, Insya Allah masih semuanya ini fundamental masih tetap ada karena yang penelitian strategis kemungkinan ini akan beda ya apa itu nama ya namanya saja kayaknya yang ganti gitu Bapak Ibu ya yang lainnya macam PKPT ini kayaknya sudah tidak ada tetapi magister doktor PDM PMDSU fundamental ini masih tetap ada Bapak Ibu ya. Yang banyak mungkin ada di sini silakan Bapak Ibu yang sudah ada produknya Bapak Ibu bisa masuk ke berbagai macam ini ya bisa masuk ke berbagai macam skema-skema yang disediakan oleh Dikti yang untuk pendanaan di tahun 2026 nanti ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ini ke bawahnya ini masih sama seperti yang tahun-tahun kemarin, Bapak Ibu. Apakah besaran dananya? Ya mungkin bisa jadi tidak begitu jauh berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau masalah teknis dan lainnya, Bapak Ibu, monggo nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut karena saya sampaikan ini kami dari LPPM masih memberikan yang pertama dulu, Bapak Ibu. Kemungkinannya nanti kalau sekiranya eh, apa sudah ada buku panduannya, sudah ada buku panduannya, nanti kita bisa bareng-bareng eh, kita adakan lagi, boleh sesuai kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kalau sekiranya kami harus turun gunung, gitu ya. Maksudnya turun gunung, turun dari lantai 3, Bapak Ibu. Karena kami posisinya di lantai 3, gitu ya.
ke fakultas masing-masing, it's okay. Kami akan fasilitasi semuanya. Nanti secara teknis untuk penelitian akan disampaikan oleh Pak Sarif, nanti pengabdian oleh Pak Sufi, apa dan bagaimana. Paling tidak hari ini Bapak Ibu kita mempunyai persepsi yang sama dulu semuanya. Satu lembaga ini kita mempunyai persepsi yang sama terkait dengan pelaksanaan penelitian dana dari kementerian di tahun 2026. Itu dulu, gitu ya. Karena secara teknis belum ada, maka saya tidak bisa menyampaikan sampai detail Bapak Ibu seperti yang di tahun-tahun kemarin, masalah keuangan dan lain sebagainya. Walaupun kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti di sosialisasi Rikup, sudah ada PMK nomor 32 tahun 2025 untuk pelaporan pendanaan di tahun 2026 sudah ada. Nanti akan saya share di grupnya LPPM. Bapak Ibu, itu nanti yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat anggaran. Bapak Ibu, ya, anggarannya di mana ini? Untuk membuat anggaran, ya, macam seperti ini. Yaitu komponen, ini untuk apa komponen penilaiannya. Oke, itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sarif untuk penelitiannya. Terus kemudian nanti Pak Sufianto eh, akan menyampaikan di pengabdiannya. Pak Sarif? Oke, Prof. Siap, Prof. Oke. Oke. Yuk, silahkan Pak Sarif. Sebentar saya tak ini dulu ya. Saya tak keluar dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Satu. selamat siang, selamat sore. Teman-teman peneliti dan pengabdi yang saya hormati, para guru besar, sesepuh dan bini sepuh yang saya hargai. Bapak Ibu sekalian, eh, saya menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Boge untuk namanya teknis di dalam untuk khusus penelitian. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa saat ini penelitian untuk tahun 2026 itu sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, nanti timelinenya sudah kami share juga ke LPPM. Semua aktivitas, semua kegiatan yang hubungannya dengan penelitian dan pengabdian maupun hakim maupun lain sebagainya, itu juga kami share. Itu dia. Nah, berikut mau saya sampaikan izin untuk menyampaikan. Untuk sosialisasi ini sebenarnya ini sudah Bapak Ibu pernah lakukan semuanya dan tapi ada beberapa yang baru dan masih banyak yang ah, menanyakan ke kami ke LPPM khususnya tentang skema-skema yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Boge tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa klaster kita saat ini utama. Semoga kita bisa meningkat kalau mandiri itu dia lebih enak lagi. Ya, insya Allah kita tetap klaster utama ini memang semua klaster itu hubungannya dengan yang namanya Sinta. Bapak Ibu sekalian, untuk yang namanya penelitian itu terbagi ada namanya yang disampaikan terblokir tadi. Ini yang lagi ngetren dan lagi lucu-lucunya orang meneliti. Ada namanya skema dasar, ada namanya skema penelitian fundamental, dan ada namanya penelitian terapan. Itu dia. Ini yang paling sering. Kalau misalnya tadi ada namanya Riko, ada mahasiswa berdampak, itu biasanya jarang sekali kita melakukannya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara skema dasar, nah ini dia. Skema dasar ini, Bapak Ibu, sebenarnya yang disampaikan sama Prof. Boke tadi kita ada sama skema dasar, tapi skema dasar itu kita ada masuk yang paling bawah namanya penelitian pasca sarjana, PTM atau PDD, atau namanya PM penelitian magister, doktor, sarjana unggul. Itu dia. Nah, kalau kita berbicara tentang penelitian dasar, itu kembali lagi kepada Sinta. Sintanya 300. Itu untuk saintek.
Tapi untuk sosial humaniora adalah 100. Sinta yang dilihat di sini adalah Sinta overall atau Sinta secara keseluruhan, bukan Sinta Trias. Itu dia. Itu yang dilihat. Nah, berikutnya adalah syaratnya. Kalau kita berpikir, nah ini ya ya kami mau juga untuk Bapak Ibu yang mengajar di Pasca Sarjana. Karena syaratnya minimal doktor dan SK. Kalau misalnya kita punya SK, pembimbing untuk namanya tesis, bisa. Saya pembimbing 2, bisa. Kalau pembimbing satunya, saya pembimbing satu nggak mau, pakai aja. Kan? Tapi yang penting ada SK sebagai pembimbing 1 atau pembimbing 2. Baik itu magister manajemen, baik itu maksudnya pasca sarjana untuk S2 maupun S3. Kalau S3, nah, ciri khasnya biasanya didasarkan pada state of the art, menghasilkan publikasi jurnal nasional atau internasional berreputasi. Kalau di kategorinya berreputasi, berarti kan bisa menggunakan nama Scopus, bisa Sinta 1 2 juga kategorinya berreputasi saat ini. Gitu ya. Selanjutnya, yang 40, 60, penelitian magister doktor sarjana unggul itu, misalnya, yang 60, berarti itu biayanya Bapak Ibu. Tahun lalu untuk PTM maksimal 40. Satu orang dosen bisa mengajukan sampai 3. Yang di ACC maksimal 2. Jadi satu orang dosen bisa mengajukan PTM, itulah penelitian tesis magister. Jadi penelitian tesis milik mahasiswa yang kita ajukan juga. Penelitian-penelitian skema dasar ini itu tidak berpengaruh terhadap penelitian berikutnya. Ada nama penelitian fundamental yang warna hitam di atas sama warna putih itu, maupun penelitian terapan. Jadi hak seorang dosen untuk meneliti itu adalah 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota sebagai peneliti. Dan pengabdian 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Itu. Tapi kita lihat lagi, ini sama Prof. Boge. Yang kita lihat adalah buku pedomannya nanti. Kalau tahun lalu dikatakan 1 orang dosen hanya bisa 1 penelitian dan 1 pengabdian, baik sebagai ketua maupun anggota. Nah, sepertinya untuk sekarang ini 1 orang dosen itu bisa 4. Jadi 1 ketua peneliti, 1 anggota peneliti, 1 ketua pengabdian dan 1 anggota pengabdian. Yang saya maksud tadi bahwa penelitian skema dasar atau skema penelitian dasar ini itu tidak berpengaruh dengan punya Bapak Ibu tadi. Saya punya penelitian fundamental dan saya sebagai anggota penelitian terapan dan saya mengajukan penelitian dasar PTM ada masuk saya. Bisa, saya mengajukan sampai 3 bisa. Pak Saiful itu kapan hari tahun lalu dia mengajukan tahun ini kemarin dia mengajukan sampai 3 atau 4 rasanya Pak Saiful. Itu untuk PDD. Kalau Bumu dia PTM sampai 3 itu, bahkan dia dapat 2. Gitu. Nah, bisa ngajukan. Apakah dia berpengaruh dengan penelitian fundamental? Tidak. Apakah berpengaruh dengan penelitian terapan? Tidak juga. Nah, kembali lagi, ujung-ujungnya adalah Sinta. Seperti yang disampaikan sama Prof. Boge, kita bolak-balik menyampaikan, Bapak Ibu tolong Sinta, tolong Sinta, tolong Sinta, tolong diperhatikan. Karena perubahan dari Sinta itu bukan berpengaruh kepada Bapak Ibu, tapi juga berpengaruh terhadap namanya klasterisasi untuk perguruan tingginya. Nah, berikutnya untuk penelitian fundamental. Ujung-ujungnya sama lagi. Sintanya 300 untuk saintek dan 100 untuk sosum. Kembali lagi, 300 adalah untuk overall. Syaratnya minimal lektor fundamental. Ini yang lagi senang, ini yang lagi laris, dan ini yang paling disenangi. Karena apa? Karena penelitian fundamental ini, atau disebut namanya fundamental reguler, itu biasanya tanpa mitra. Kendala-kendala peneliti dan pengabdi kita saat ini adalah mendapatkan mitra. Kalau kita susah untuk mendapatkan mitra, kita bisa beralih namanya ke penelitian yang tengah ini, namanya fundamental. Syaratnya minimal lektor. Bapak Ibu sekalian, Pak Ibu, saya sebagai anggota, saya sebagai namanya masih asisten ahli. Ini anggotanya bisa asisten ahli, itu fundamental.
Tapi kalau misalnya asisten ahli nanti akan disampaikan oleh Pak Sofi, dia bisa sebagai ketua. Asisten ahli bisa sebagai ketua di dalam pengabdian. Kembali lagi syaratnya untuk fundamental adalah minimal lektor, Bapak Ibu kalian. Ya. Jadi misalnya Sintanya, semua sekarang, semua penelitian, dikatakan itu Sinta. Ada yang terbaru lagi, BRIN pun dia menggunakan Sinta. Terus ada penelitian yang terbaru dari yang atau misalnya dashboard terbaru dari penelitian-penelitian untuk namanya di Kemendikbud ini, itu ada namanya Gili Riset. Tetap pakai Sinta. Gitu. Ciri khasnya untuk penelitian fundamental itu didasarkan pada kembali juga kepada state of the art dari keilmuan masing-masing menghasilkan publikasi jurnal internasional. Bapak Ibu jika, nah ini jika Bapak Ibu dikatakan misalnya, oh saya orang ekonomi, saya mau meneliti tentang misalnya untuk misalnya IoT, Internet of Things, kan? Boleh. Tapi untuk menguatkan dan meyakinkan seorang reviewer, apa yang kita lakukan? Anggota kita harus ada namanya orang IT. Di situ untuk meyakinkannya. Itu biasanya fundamental seperti itu. Fundamentalnya hampir sama dengan namanya penelitian dasar, hampir sama. Cuma cakupannya lebih luas. Model-model penelitiannya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Dia membuat model, bisa 2 tahun. Kembali untuk skema penelitian dasar, itu 1 tahun. Penelitian fundamental bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Keluarannya apa saja? Nanti begitu Bapak masuk, Bapak Ibu masuk di dalam namanya Bima Bapak Ibu akan keluar. Begitu kita pilih 2 tahun atau pilih setahun. Tahun pertama apa yang harus keluaran? Bahkan mudah Bapak Ibu. Makanya semangat Bapak Ibu. Mudahnya apa? Bahkan penelitian tahun pertama itu keluarannya bisa namanya cuma KI. Sebagainya. Bisa model. Tapi sekarang ini rata-rata adalah jurnal. Gitu. Untuk biaya. Penelitian fundamental biasanya sekitar 150 juta. PKPT 150 dan katalis 150. Yang lagi lucu-lucunya, yang lagi yang lagi ngetrend di mana-mana itu adalah penelitian fundamental reguler. Itu dia. Berikutnya untuk penelitian terapan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk penelitian terapan, Sintanya eh, minta maaf, seharusnya ini bukan 100, seharusnya itu 150 untuk source dan seni. Itu untuk terapan. Gitu. Syaratnya lektor. Nah, kalau terapan ini beda lagi dia. Ada syarat tambahan lagi. Kalau kita masuk pada penelitian terapan, tambahannya apa? Memiliki artikel internasional bereputasi dan ini terdaftar atau bisa dilihat di namanya Cinta Bapak Ibu. Bahkan pada saat terapan ini nanti ada kolom khusus atau sistem khusus untuk memasukkan artikel Bapak Ibu. Artikel yang bereputasi, baik Bapak Ibu sebagai ketua atau sebagai koresponden. Yang bereputasi, yang kami sampaikan tadi, bisa namanya fokus, bisa namanya misalnya internasional bereputasi, atau kalau misalnya nasional, Sinta 1 dan 2. Nah, untuk cara berikutnya terapan adalah memiliki mitra, Bapak Ibu. Mitra ditunjukkan maksud kami, dengan surat pernyataan mitra. Ini kok terapan. Karena dananya lumayan, lumayan menggiurkan, Bapak Ibu. Memiliki mitra ditujukan dengan surat pernyataan. Mitra bisa UMKM, bisa dinas, bisa institusi, dan sebagainya, atau instansi lain. Yang sesuai dengan model atau prototipe yang akan Bapak Ibu terapkan. Sebagai contoh, saya meneliti tentang OASIS. OASIS itu adalah Online School Administration System, dan sebagainya. Berarti mitra saya siapa? Mitra saya adalah sekolah. Sekolahnya saya pilih. Saya pilih yang tidak ada misalnya agak jauh. Saya pilih misalnya di Kepanjen. Nah, jadi mitra saya adalah sekolah di Kepanjen. Pilihlah sekolah salah satu. Nanti di sana untuk uji cobanya, untuk uji coba model, uji coba prototipe, semuanya di sekolah situ.
Yang berikutnya, syarat untuk terapan. Ada dukungan in-kind dan in-cash. Jadi ada misalnya barang, terus dibarangkan, atau berupa barang, atau berupa yang lainnya, atau berupa uang. Ini harus ada. Dan ditunjukkan dalam surat pernyataan. Surat pernyataan dan surat kesanggupan mitra itu bisa langsung di-download pada saat Bapak Ibu mau nanti submit. Nah, artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu penelitian terapan, Bapak Ibu tolong Bapak Ibu diteruskan apanya? Misalnya sebagai contoh, masuk aplikasi, misalnya di Bima. Terus saja sampai nanti ketemu namanya surat. Karena biasanya kalau buat namanya proposal, buat RAB, rencana anggaran biaya dan sebagainya, Bapak Ibu kan bisa cepat. Tapi yang lama dua ini, mitra, kecuali mitranya kita sudah kenal, udah besti, itu mah gampang. Mitra kita sudah besti mah gampang, tinggal telepon dan sebagainya sudah dikirim. Ayo. Dukungan in-kind-nya berapa, dan sebagainya, in-cash-nya berapa. Rata-rata mitra kita itu akan keberatan untuk in-kind dan in-cash. Tapi kita sampaikan dulu, dia nggak akan keluar uang. Dia tidak akan keluar uang, tapi uang kita ambil aja. Ini sebagai syarat aja. Sebagai syarat aja. Ciri khasnya, menghasilkan model, Bapak Ibu, atau prototype, atau desain sistem, atau standar operational procedure, atau kalau misalnya yang lain-lain lah, kebijakan-kebijakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kluster utama, khususnya penelitian terapan, itu ada dua. Ada namanya penelitian terapan luar model. Jadi keluarannya adalah model. Gitu kan. Itu dananya 250 juta maksimal. Berarti tahun pertama. Nah, keluar model yang 250 juta ini kan keluaran. Tapi keluaran utamanya itu kalau misalnya kita buka di Bima, biasanya cuma KI. Tapi tetap dong, yang namanya terapan luar modelnya harus kita munculkan. Modelnya harus kita munculkan. Modelnya bagaimana? Bapak Ibu yang membuat. Nanti Bapak Ibu tahu, oh model saya seperti ini ya. Gitu. Jadi bukan hanya menggabungkan dua model menjadi sesuatu yang baru, itu masuk ke penelitian fundamental. Penelitian fundamental saya back dari ke belakang. Kalau Bapak Ibu misalnya ada satu, dua, tiga model baru, Bapak Ibu gabungkan dengan model Bapak kekinian atau kebaruan itu ada, kalau dalam S3 kan namanya novelty, itu bisa masuk sebagai penelitian fundamental. Kalau yang namanya penelitian terapan, beda. Ada lagi keluaran dalam penelitian terapan. Biasanya, penelitian terapan itu keluarannya adalah jurnal internasional bereputasi. Karena jurnal internasional bereputasi, penelitian terapan luar modelnya itu 250 juta. Kalau penelitian terapan prototipe itu maksimal 5 juta. Bapak Ibu bisa maksimalkan. Bapak Ibu bisa, kalau misalnya supaya nggak terlalu, terlalu misalnya materialistis, ya turunkan dikit dong. Misalnya 240 deh, gitu. Sebagainya. Modelnya seperti itu. Jadi misalnya jangan kita seperti misalnya kita paksakan utuh 500, utuh 250. Dan itu biasanya terjadi untuk mengambil sesuatu yang besar. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan kondisi saat ini atau kondisi saat ini Bima saat ini. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan sama Prof. Boget tadi, kondisi Bima saat ini itu kan masih dalam tahap klasterisasi. Karena masih tahap klasterisasi, berarti kita masih menunggu kita klaster mana. Bismillah, semoga kita klaster tetap. Nah, teman-teman saat ini ya tahun 2025 itu sudah ada yang mendapatkan penelitian dan belum ada juga belum mendapat ada sudah mendapatkan dan ada yang belum. Yang sudah mendapatkan dikatakan kemarin juga banyak ke kami ke LPPN mengatakan loh kami kenapa kami tidak eligible ini muncul seperti gambar tengah ini akan keluar seperti ini skema yang eligible tidak ada itu dia. Ternyata sampai lihat yang belum yang tidak dapat tahun ini juga keluaran sama skema tidak ada skema yang eligible. Bapak Ibu sekalian kita masih menunggu di September tadi karena klasterisasi untuk Sinta masih dikatakan. Kenapa? Begitu nanti klasterisasi itu sudah keluar, itu otomatis berpengaruh terhadap eligibilitas kita. Misalnya, oh
saya kayak eligibilitasnya ya mudah-mudahan nggak naik ya. Misalnya maksudnya eligibilitas dari namanya Sinta. Kalau misalnya dinaikkan menjadi 200, apa artinya? Berarti minimal Sinta overall harus 200. Kalau 200 kita bisa nggak eligible. Mudah-mudahan sama seperti tahun lalu. Kalau jika sama seperti tahun lalu, nanti ini akan keluar. Jadi kita harus melihat ada dua hal. Satu, Sinta kita. Yang kedua, Bima kita. Kalau kami sih di LPPM sarapannya ini Bapak Ibu. Itu dia. Ini kondisi Bima saat ini. Berikutnya, Bapak Ibu kondisi Bima saat ini juga. Ini dia. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan penelitian tahun 2025 dan posisinya sama seperti di atas ini tadi, posisinya adalah tidak eligible, ada juga tips dan trik. Bapak Ibu harus melakukan, menyelesaikan laporan akhir Bapak Ibu dan catatan hariannya sampai dengan 100%. Karena Bapak Ibu, untuk penerima penelitian dan pengabdian tahun 2025, Bapak Ibu sudah mendapatkan atau ditransfer untuk 20% terakhir. Sudah. Berarti Bapak Ibu kan harus membuat laporan itu. Itu ada cara juga. Kemarin kami coba satu itu bisa. Ternyata habis itu nggak bisa lagi. Nah, kembali lagi seperti Prof tadi katakan, Prof Oke. Bahwa apa? Bahwa kondisinya saat ini lagi kluster satu. Ada kondisi teman-teman, kondisi existing atau kondisi as is, kondisi apa dan yang saat ini yang ada. Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Pada saat teman-teman mau mengajukan namanya laporan akhir atau mau mengisi laporan akhir, keluarnya di sini adalah laporan akhir belum bisa di-upload. Belum bisa diisi, Bapak Ibu. Kembali lagi, teman-teman, karena ini setiap hari ya, karena memang saya pun mau mengajukan bingung juga kenapa ya, apalagi teman-teman dan Komitmen Program itu sudah masuk ya namanya untuk namanya WA Grup 5 yang ada di Indonesia. Karena memang kondisinya lagi kelas sana. Tapi, nah ini Bapak Ibu sekalian, ada tapinya. Di Bima memang dua hal tadi masih keluar, yang tidak eligible dan tidak namanya bisa ngupload laporan akhir. Tetapi Bapak Ibu bisa dilihat namanya catatan harian. Ternyata catatan harian Bapak Ibu bisa mengikir. Catatan harian Bapak Ibu itu sudah bisa namanya Bapak Ibu isi. Jadi Bapak Ibu bisa dicicil dong laporan hariannya. Oh, laporan harian saya ini uh, masih 80%. Artinya apa? Bapak Ibu genapkan dulu dong, supaya nanti Bapak Ibu nggak buru-buru, supaya nanti yang kami khawatirkan satu, posisi Bima, klasterisasi atau klaster ini yang sudah muncul, seharusnya kan bisa muncul semua eligibilitasnya, eligibilitasnya. Oh ya, seperti itu. Tapi begitu peneliti-peneliti yang kita tahun 2025 bisa aja nggak muncul. Karena apa? Karena nanti akan keluar. Bisa-bisa keluar, mudah-mudahan enggak. Bisa-bisa keluar apa? Bisa keluar bahwa laporan Anda belum terselesaikan atau catatan hariannya. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Itu catatan harian. Jadi catatan harian itu sudah bisa Bapak Ibu isi apabila Bapak Ibu mendapatkan pendanaan untuk yang tahun ini, tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut ini terakhir. Terakhir ini dia. Jadwal untuk penelitian sama pengabdian juga ya, itu sudah ada di namanya di websitenya Bima. Untuk proposal itu sebenarnya dibuka tanggal 28 Oktober sampai 28 November. Tetapi rata-rata, ya, seperti saya sampaikan tadi, kondisi as is atau kondisi apa adanya atau kondisi existing yang ada saat ini di Bima itu masih muncul namanya tidak eligible atau tidak ada skema yang muncul. Benarnya tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 28 November, itu deadline proposalnya. Penilaian administratif itu kan 8 sampai dengan tanggal 22 bulan Desember. Pengumumannya 9 Februari.
Biasanya pengumuman ini Bapak Ibu, biasanya pengumuman ini itu bulan-bulan Agustus. Saran kami, satu, Bapak Ibu update dan lihat Bimanya. Update itu maksudnya update cinta Bapak Ibu dan lihat Bimanya. Bapak Ibu jika punya namanya buku, Bapak Ibu punya namanya KI dan sebagainya, itu harus ada namanya verifikasi dari LPPM. Tolong kabarin kami, karena kami biasanya kami itu sekitar 1 tahun tuh 3 kali untuk namanya update massal gitu. Dan update besar kami sekitar bulan Oktober untuk namanya klasterisasi Sinta. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ternyata bukan bulan update kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan kami. WA kami, saya membuat buku, tolong diverifikasi. Saya membuat namanya KI, tolong verifikasi. Itu harus ada verifikasi. Nah, Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu atau kami verifikasi, itu ada 3 hal. Bisa langsung nilai skor Sinta Bapak Ibu berubah. Biasanya kalau KI itu berpengaruh kepada skor Sinta overall. Tapi, nah ini tapi dingin. Yang kedua adalah Bapak Ibu tadi misalnya, tadi kan Bapak Ibu untuk misalnya untuk namanya Abdi Cinta, Bapak Ibu satu, tadi Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Terus bisa langsung terupdate. Yang kedua, bisa menunggu sekitar 1-2 jam, itu update-nya baru muncul, atau ada penambahan cinta. Yang ketiga, biasanya berminggu-minggu, Bapak Ibu. Contoh kemarin, 2 minggu lalu teman-teman banyak yang update, tapi nilainya kok tidak muncul ya, nilainya kok tidak naik ya, karena saat itu ternyata begitu saya atau kami LPPM buka yang namanya update Sinta, ternyata ada tertulis Sinta lagi klasterisasi perguruan tinggi. Akan muncul itu lama sekali. Tapi begitu kemarin selesai, nggak kekaruan. Teman-teman tuh, langsung naik semua nilainya, langsung bagus semua nilainya. Itu dia, langsung nilainya tertinggi-tinggi semua. Itu dia. Bapak Ibu kalau misalnya ada hubungan, misalnya Bapak Ibu punya Scopus tidak bisa naik dan sebagainya, misalnya ternyata misalnya di Scopus tidak ada, itu kami nggak bisa bantu, nah, dikatakan. Karena ada beberapa misalnya, oh saya punya Scopus, ternyata Scopusnya Bapak Ibu masukkan dulu namanya Google Scholar Ibu, atau Bapak Ibu lihat di Scopus Bapak Ibu dan sebagainya. Atau kalau misalnya tidak muncul di sana, Bapak Ibu bisa tanyakan ke publishernya, apakah Scopus ini betul misalnya ketiga atau Noki, gitu dia. Kami LPPM hanya sebatas untuk memaksimalkan memverifikasi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu, LPPM akan infokan jika sudah ada atau sudah bisa nanti Bima yang sekarang tadi, yang kondisi SIS Bima itu atau kondisi yang update itu akan kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Next, berikutnya, Bapak Ibu tolong dong siapkan judul seperti disampaikan sama Prof. Boge tadi dan proposal mulai sekarang. Sementara sesuai dengan template 2025 aja, mudah-mudahan tidak banyak perubahan. Jadi siapkan proposalnya. Nah, Bapak Ibu, judulnya dan proposalnya sesuai dengan skema yang saya sampaikan tadi. Apakah skema misalnya fundamental atau skema terapi. Bapak Ibu, begitu nanti sudah kami sampaikan atau LPPM menyampaikan atau infokan, atau Bapak Ibu sudah tahu mengatakan duluan, informasinya tolong informasikan kami biar atau informasikan di grup bahwa Bima sudah namanya sudah baik-baik saja. Itu Bapak Ibu langsung masukkan judul terlebih dahulu. Judul penelitian Bapak Ibu. Masukkan dan sebagainya sampai TKT-TKT-nya masukkan semuanya. TKT-TKT-nya nanti ada semua di dalam namanya buku pedoman. TKT misalnya TKT 1 sampai TKT 9-nya. Masukkan judul terlebih dahulu supaya apa Bapak Ibu? Agar jika ada perpanjangan nanti Bapak Ibu bisa diikutkan. Bila orang Jawa itu bisa patut. Kalau Bapak Ibu tidak masukkan judulnya, nanti ada misalnya ini kan tadi saya sampaikan di samping kiri. Terakhir adalah tanggal 28 bulan November. Begitu ada perpanjangan, nanti Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah memasukkan judul, Bapak Ibu bisa patut ikut perpanjangan tersebut, biasanya lumayan 1 sampai 2 minggu. Lumayan untuk membuat proposal atau memperbaiki proposal. Tapi itu yang sudah daftar judul. Kalau Bapak Ibu belum daftar judul, itu nggak akan bisa memasukkan dari awal. Berikutnya, upload proposal jangan mendekati waktu terakhir. Itu paling sering. Paling sering. Ya. Waktu terakhir untuk upload proposal.
Tapi begitu bobometrik kami lihat, rata-rata Bapak Ibu sekalian, tapi ini rahasia. Rata-rata yang upload terakhir itu rata-rata yang dapat. Padahal nggak tahu apa karena spot jantungnya sangat tinggi sehingga dia dapat Bapak Ibu banyak. Rata-rata saya lihat itu yang terakhir yang kan konsultasi kami misalnya detik terakhir atau misalnya sampai dengan jam 11 malam. Padahal terakhirnya jam 11.59 tuh. Jam 11.59. Mereka jam 11 itu masih ya yang ternyata berhasil. Itu dia. Tapi jangan itu spot jantungnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kesian sudah buat proposal, kontak pantil dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk penelitian namanya terapan, siapkan dong yang namanya mitra. Jadi mitranya tolong disiapkan, tolong dicarikan. Penelitian terapan semuanya pakai mitra, baik itu model ataupun itu prototipe. Nah, untuk yang penelitian PTM, tesis magister, atau misalnya PDD, penelitian disertasi doktor, maksudnya penelitian disertasi doktor. Bapak Ibu tolong siapkan SK-nya. Jika penelitian itu PTM dan PDD. Cari anggota yang sesuai dengan tema jika butuhkan. Ini juga termasuk penilaian nih sampai sama Prabu kita tadi ada tadi misalnya skema penilaian. Jadi misalnya kita orang hukum, kita mau meneliti misalnya tentang misalnya kejahatan teknologi, dikatakan tapi kalau misalnya teknologi pakai ada orang teknologi juga orang hukumnya gitu. Atau orang teknologi berbicara tentang misalnya cyber dan sebagainya. Kalau bisa misalnya untuk dari segi hukumnya harus ada orang hukum. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat proposal itu adalah sesuai bukan misalnya oh ya Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan proposal dengan menggunakan namanya artificial intelligence atau AI atau angka ikut itu sudah terbiasa seperti itu hati-hati juga karena rata-rata ya dimodif sedikit dong yang misalnya langsung ambil tempel ambil enter banyak yang seperti itu ada rekan kami mengajukan buku namanya The Springer kena dia karena dia langsung dijawab sama Springernya Anda menggunakan angka ikut AI ketahuan Bapak Ibu. Nah itu hati-hati. Jadi jangan pelak dibuat gambar. Lagi kan ya ya istilahnya memang AI alat membantu atau mempermudah pekerjaan kita. Tapi ya harus kita redundansi. Redundansi itu kan redundansi itu ya menambah, mengurangi atau memodifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi buat proposalnya sesuai dengan rule of the game yang ada di template-nya. Baik itu namanya misalnya jumlah kata diperhatikan baik itu misalnya model citasinya atau misalnya model dia menggunakan misalnya hurufnya biasanya menggunakan Vancouver, misalnya itu. Atau dikatakan jumlah misalnya saja untuk misalnya untuk template yang sesuai sampai dengan jadi jangan berlebihan Bapak Ibu karena nanti ada ada tesnya. Jadi nanti Bapak Ibu ada namanya tes administrasi dan ada tes substansi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam hormat, tetap semangat, semoga lancar dan semoga proposal kita Universitas Madinah Malang tahun ini bisa bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Syarif, Bapak Ibu. Mulai mulai sekarang ya, jangan menunda lagi untuk dipersiapkan proposal penelitiannya. Ya, monggo Pak Sufi, masih di mute Pak Sufi. Oke, terima kasih Prof. Buki atas kesempatannya dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya nanti hanya sebentar aja, mungkin maksimal 10 menit. Dan intinya yang akan saya sampaikan nanti adalah dari sisi teknis ya, yang mungkin tidak terkait langsung tetapi bisa mendukung atau mungkin diperlukan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah tampil untuk paparannya? Sudah, Ya, Pak. baik, terima kasih. Jadi yang pertama, eh, saya akan menampilkan info terkait potret kita seperti apa, khususnya dari sisi pengabdian ya Bapak Ibu.
Jadi di tahun 2025 usulan pengabdian itu potretnya ada di operator Bima. Jadi yang lolos pendanaan PKM Mono ada 18 judul, satu judul untuk PISN dan satu judul untuk PTTI. Ya. Lalu kemudian profil dari usulannya, jadi untuk yang mono itu ada 29 judul yang mengajukan, sehingga yang lolos tadi ada 18 itu sampai dengan batch 3. Jadi batch 1, batch 2, batch 3. Lalu kemudian untuk eh, program produk unggulan ada satu proposal tetapi tidak lolos. Untuk PTTI ini lolosnya 100%, jadi satu proposal dan juga satu yang lolos. Untuk PISN ada 3 judul proposal, satu yang lolos. Nah, nah, dari sini kita bisa melihat bersama ya kondisi untuk Bima Pengabdian di kampus kita seperti ini. Lalu di situ ada 14 judul yang tidak lolos itu ya. Jadi nanti ada catatan reviewnya, nanti akan saya kirim ke masing-masing. Mudah-mudahan dari proposal yang tidak lolos itu bisa kita perbaiki bersama. Lalu kalau cerita 3 tahun kegiatan pengabdian, jadi 2023 itu ada 29 proposal, 8 yang lolos. Kemudian 2024 40 itu 13 yang lolos. Lalu kemudian 2025 29 itu 18 yang lolos, satu PTTI dan satu PISN. Nah, dari cerita data itu tadi kita bisa melihat bersama persentase tingkat lolos didanai. Khusus untuk 2029 2025 kita hanya 29 proposal pengabdian itu turun dari 40 itu karena di awal 2025 sosialisasi itu ada ketentuan bahwa kalau mengusulkan penelitian maka tidak bisa masuk ke pengabdian. Sehingga ada beberapa yang sudah berencana atau sudah punya proposal itu kemudian ditarik, tidak jadi disubmit atau tidak dilanjut. Nah, sehingga jumlah yang diusulkan hanya 29. Alhamdulillahnya 18 itu bisa lolos sehingga prosentase lolosnya adalah 62%. Ya. Nah, nanti kita tunggu bagaimana kondisi usulan untuk 2026 dari proposal khususnya untuk pengabdian. Kalau melihat dari potret Sinta ya, jadi pada saat eh, saya menyampaikan tambahan informasi waktu sosialisasi Bima usulan 2025 di bulan Januari. Ini ada potret seperti ini untuk kondisi Javung ya. Jadi di situ yang akan saya sampaikan adalah terkait jumlah dosen ya. Distribusinya seperti yang terlihat di sini. Bahwa dari Javung tadi 345 dengan masing-masing angka eh, Javungnya. Nah, dari sana juga ada potret tentang skor Sinta Universitas Unmer terkait all year-nya dan 3 year-nya. Ya. Kemudian dari angka skor Sinta tadi, itu kemudian dibagi jumlah dosen, sehingga muncullah apa yang disebut dengan kinerja ya. Jadi untuk all year-nya 400 sekian, 414, mungkin semacam average ya, karena dibagi oleh jumlah dosen, dan 3 year-nya 178.
Nah, sekarang di November kita bisa melihat potretnya. Jafung tadi tidak banyak bergerak. Yang bergerak adalah skornya. Jadi ini mungkin hasil dari tadi yang disampaikan Pak Sarif pada Oktober ada penarikan data untuk klasterisasi. Kita berhasil ordernya naik menjadi 160.000 sekian, 3 year-nya 66. Ya. Lalu kemudian itu kalau dibagi jumlah dosennya 344 sesuai Jafung yang ada di sana, maka kinerjanya adalah 466, untuk 3 year-nya 192. Nah, yang saya sampaikan adalah dari 61.000 khusus untuk 3 year ya. Jadi yang pemeringkatan itu hanya untuk 3 year-nya saja. Dari 61.000 ke 66.000 itu artinya ada selisih peningkatan 5.000 poin. Nah, kalau 5.000 poin itu dibagi 300 dosen yang sudah Jafung itu tadi, ataupun yang termasuk non-Jafung ya, ada 55, maka itu artinya masing-masing dosen itu mengkontribusi, kalau dipukul rata, kisaran 15. Ya, jadi satu dosen dalam 1 tahun, Januari sampai November 2025 itu punya tambahan skor 15 poin. Nah, dari sini yang akan kita cermati adalah apakah betul dari Januari sampai dengan November itu tidak ada Jafung baru dari dosen-dosen yang ada. Nah, jika tidak demikian, maka artinya perubahan tadi itu harus diupdate oleh dosen yang bersangkutan. Jadi masuk ke Sinta sebagai autor untuk mengupdate di profilnya tentang Jafungnya. Karena sering saya temukan sudah asisten ahli misalnya, sudah ada Jafung terbaru, data profil di Sinta autornya masih apa namanya? Tutor atau pengajar. Nah, mungkin tidak disadari oleh yang bersangkutan. Nah, karena ini tadi sudah disampaikan pentingnya untuk pemeringkatan, maka kontribusi dari autor secara individu terkait klasterisasi peringkat, maka disitulah peran dari autor tersebut. Nah, data ini yang saya sampaikan tadi, saya ambil dari screenshotnya Sinta. Jadi berapa jumlahnya tertera di situ, bahwa total skor productivity itu adalah angka sekian untuk all year dan untuk 3 year. Nah, itu yang bisa diterjemahkan tadi, peningkatan 5.000 poin, itu kalau ada 300 ya kurang lebih masing-masing sudah mengkontribusi 15 poin. Realnya seperti apa ya, saya hanya menyampaikan secara data saja. Lalu untuk yang 14 proposal yang tidak lolos tadi, nanti akan saya kirim catatan review, apa yang sudah ditulis di sana, mungkin bisa dijadikan acuan untuk perbaikan pada usulan di 2026. Lalu kemudian tadi ada yang Jabri ke saya terkait akun ya. Jadi yang mulai sekarang silakan Bapak Ibu ngecek akun Bima. Jadi permasalahannya adalah kadang lupa apa itu password ya, password. Nah, jadi kalau lupa password tidak bisa membuka, maka bisa menghubungi kami untuk kita apa namanya reset ya. Jadi di setting ulang, maka nanti akan muncul password baru yang bisa digunakan untuk login ke Bima. Nah, Bima sekarang pakai model OTP, jadi nanti data email yang tercantum di profil Sinta ataupun Bima itu harus valid karena apa? Validasi ataupun akun OTP-nya akan terkirim ke email yang tertera di situ. Nah, kalau
tidak aktif emailnya atau tidak bisa membuka email tadi, ya OTP-nya akan tidak bisa masuk karena dalam 2 menit itu akan tidak berlaku lagi, sehingga susah untuk masuk ke Bima. Ya, jadi mohon itu dipastikan. Nah, terkait Bima sebagai autor, maka pentingnya adalah monggo Bapak Ibu mengupdate data Sinta tadi, karena Bima akan narik beberapa informasi dari Sinta, jadi terkait jumlah penelitian ataupun pengabdian, dan juga data-data yang lain, utamanya skor 3 year ataupun overall-nya. Nah, 3 year atau overall tadi, khususnya overall ya, jadi terkait dengan eligible sebagai pengusul ketua atau tidak, khususnya untuk pengabdian hanya butuh Jafung minimal asisten ahli dan skor Sintanya 50 untuk Saintek dan 25 untuk apa namanya? Sosial humaniora. Menurut saya skor overall itu di angka itu gampang sekali. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana untuk menaikkan itu. Nah, tujuannya apa di sini? Jadi setidaknya jika data Sinta tadi valid ya, maka pernah saya itu ditelepon untuk mengecek apakah seorang dosen yang dimaksudkan itu punya riwayat pengabdian. Nah, jadi ternyata ada usulan yang kemarin itu pada saat ingin memasukkan anggota, maka anggota tadi juga ditanya apakah punya pengalaman riwayat pengabdian. Nah, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak bisa melihat sebagai operator itu data profil dari eh, seorang dosen. Yang bisa hanyalah dosen yang bersangkutan masuk ke Bima untuk melihat apakah ada riwayat yang dimaksudkan sebagai syarat bagian dari usulan itu tadi. Ya. Jadi di sini silakan Bapak Ibu masuk ke Sinta diupdate, Bima juga diupdate terkait data-data yang diperlukan di sana. Lalu selanjutnya profil hasil kegiatan pengabdian Bima di tahun 2025. Yang batch 1 kita dapat termasuk dengan batch 3 PISN dan PTTI ya. Jadi maksudnya di sini saya ingin menampilkan bahwa setiap nama tim yang terlibat di dalam hibah pengabdian itu tadi di tahun 2025 yang didanai, saya datakan untuk skor Sinta baik 3 year ataupun all year, yang tujuannya nanti pada saat luaran 20 judul yang didanai tadi, kita bisa melihat peningkatannya berapa. Ya. Dan peningkatan itu sumbernya dari mana? Maka kita bisa memastikan itu. Ya. Lalu kemudian dari 20 pengabdian yang lolos itu, yang mendapatkan PKM 1 kali itu ada 15 autor, eh, ketua ya, 15 ketua, dan yang 2 kali itu ada 5. Ya. Maksudnya apa? Jadi 15 yang saya maksud di sini adalah dosen yang pertama kali mendapatkan atau lolos pengabdian Bima. Dan itu adalah dosen-dosen baru yang sudah asisten ahli. Makanya ini untuk menyemangati bagi utamanya yang hadir di sini, pasukan saya adalah dosen-dosen yang asisten ahli ataupun yang non Java tadi. Ya, kalau sudah lektor ke atas pasti yang dikejar adalah untuk skim penelitian. Saya khusus pasukan yang asisten ahli ke bawah. Nah, profil luarannya seperti ini dari batch 1 dan batch 2. Jadi ada 13 judul. Jadi publikasinya apa, luaran lainnya apa, ada hak cipta, ada buku, ada desain industri, publikasi media. Nah, dari potret luaran tadi saya bisa petakan masing-masing luaran punya
skor Sinta yang akan mengkontribusi baik itu secara autor ataupun secara kelembagaan. Bahwa dari 13 batch 1 dan 2, maka luaran tadi jika 100% bisa terpenuhi akan mengkontribusi sebesar 1098 poin. Ya. Lalu sebagai pembanding, ya, yang ini tadi adalah dari batch 1 2, yang batch 3 belum, yang PTTI dan PISN juga belum, ya. Saya pembandingnya adalah dari KKN, ya, sekaligus ini untuk promosi saya terkait kegiatan KKN sebagai DPL, ya. Jadi dari KKN semester genap 2024-25 kita menciptakan luaran-luaran yang dihasilkan dari kegiatan KKN. Ada seperti ini terkait hak cipta, kemudian laporan pengabdian untuk DPL, ada desain industri, dan juga prosiding. Maka poin-poin yang terkumpul dari KKN di semester genap kemarin mengkontribusi kepada Sinta Lembaga sebesar 441. Ini untuk satu periode semester. Jika setahun ada dua, tinggal kita kalikan dua, sehingga sekitar 800 atau 900. Nah, itu yang dihasilkan dalam satu tahun dari kegiatan KKN. Harapannya, ya khususnya dosen-dosen yang muda, yang passionnya ke bidang pengabdian, suka di lapangan, monggo bergabung dengan saya di kegiatan KKN. Nah, bagi calon pengusul, jika tidak punya ide, tidak punya mitra, maka di sini ada informasi program apa saja yang sudah dikerjakan di KKN yang itu bisa disinergikan dan juga bisa dilanjutkan sebagai usulan proposal pengabdian di 2026. Metode ini sudah kita terapkan mulai dari 2024-25 kemarin, sudah beberapa judul dari yang lolos itu adalah kelanjutan dari kegiatan KKN sebelumnya. Monggo jika yang bingung tentang judul, tentang mitra, bisa ke saya untuk diarahkan. Termasuk juga untuk yang semester genap, yang ini tadi semester ganjil, semester genap. Jadi setahun ini kemarin kegiatan KKN ada di Pagir. Ya. Nah, dari sini silakan nanti Bapak Ibu bisa ke kami di LPPM khususnya di pengabdian bagaimana untuk mengusulkan proposal pengabdian di Bima. Terus kemudian khusus juga nanti untuk DPL-DPL kemarin yang sudah membantu di semester ganjil dan genap itu akan saya coba bikin satu BIMTEK untuk bagaimana menindaklanjuti program kemarin yang sudah dikerjakan di KKN untuk bisa menjadi satu proposal yang akan diusulkan di Bima 2026. Ya. Demikian kurang lebihnya informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jufi atas penjelasannya. Bapak Ibu, hmm, mungkin langsung aja ya, karena ada beberapa hal juga yang mungkin perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya terkait sebagai closing statement-nya. Kami berharap dari yang disampaikan Pak Sufi, data-data itu tadi ada peningkatan nilai di Sinta eh, untuk lembaga terutama itu ada kenaikan lah gitu ya. Paling tidak naik dari utama ke mandiri luar biasa Bapak Ibu. Karena kita sudah mempunyai reviewer nasional ada tiga, ada Prof. Graita, ada Pak Gede, sama ada Bu Umu. Ya, mungkin itu nanti yang akan bisa mereview. Karena kalau kita sudah masuk mandiri Bapak Ibu, proposal itu kita sendiri yang akan menilainya Bapak Ibu. Kita kami di LPPM itu berhak untuk mengalokasikan siapa reviewernya. Kita sendiri nanti yang akan melakukan itu. Itu enaknya kalau kita masuk mandiri untuk itu
mohon semua Bapak Ibu doanya agar karena kan masih proses ini gitu ya, mungkin masih bisa berubah untuk bisa naik ke klaster mandiri. Sedangkan untuk teman-teman yang masih baru-baru tidak usah khawatir gitu ya. Nanti kalau memungkinkan kita sinergikan, kita kolaborasikan dengan teman-teman yang sudah senior gitu ya. Kalau Bapak Ibu eh, ada proposal, syukur-syukur nanti kalau itu bisa dikoordinir di prodi ya, karena yang memungkinkan prodi yang untuk apa bisa melakukan itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ingin disampaikan bisa raise hand atau langsung aja di unmute silakan. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada tambahan untuk dari Bu Umu atau Pak Gede. Pak Gede ada enggak ya ini ya? Belum hadir ya Pak Gede ya. Hmm. Bu Umu selaku reviewer nasional mungkin ada info-info terbaru Ibu. Bu Umu adakah? Bentar Pak, gue mau ngomong. Oke. Eh, Oh, ya ya ya. nanti. Monggo Bu Umu. Mungkin ada bocoran-bocoran info Ibu. Hmm. Terima kasih Pak Budi. Eh, sedikit untuk disampaikan dalam penyusunan proposal. Eh, di buku panduan itu biasanya sudah ada eh, kayak yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penilaian proposal. Jadi Bapak Ibu melihat di buku panduan itu upayakan semuanya berada di posisi sebelah kanan. Kan ada nilai 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan, misalkan ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan nilai tertinggi di poin pertama terkait dengan kalau relevansi sudah oke, tapi terkait dengan dokumen fokus, kita kan biasanya banyak yang nggak punya co-author. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting di poin-poin yang lain, sesuai dengan ketentuan itu diupayakan yang maksimal, Bapak Ibu. Taruhlah contoh eh, daftar pustaka. Ya. Kalau bisa 80% pustaka itu pustaka primer semua. Jadi dari jurnal internasional bereputasi. Nah, ini contoh ya. Jadi sebisa mungkin 80% dihitung sendiri Bapak Ibu. Dihitung sendiri kalau misalkan jumlah citasi kita 60 gitu ya. Nah, 80% dari 60 itu berapa? Nah, itu diupayakan nilai kita dapat 4. Kemudian eh, periode periode citasi atau citasi primer kita itu sebisa mungkin 5 tahun terakhir, 80%. Kemudian terkait dengan roadmap. Roadmap itu walaupun dimintanya di proposal itu hanya 5 tahun ke belakang gitu ya biasanya, tapi diupayakan Bapak Ibu menyusunnya 5 tahun ke belakang sama 5 tahun ke depan. Mengenai urusannya nanti yang ke depan tidak dilaksanakan nggak masalah. Yang penting eh, alur dari roadmap itu jelas selama 5 tahun ke belakang sama 5 tahun ke depan. Terus kemudian di citasi tulisan kita sendiri, citasi tulisan kita sendiri diupayakan di atas 5. Kalau nggak ada dicari-carikan Bapak Ibu. Dicari-cari sampai ketemu minimal minimal 5. Jadi eh, kalau tidak ada, walaupun kita jadi anggota nggak apa-apa. Jadi nggak harus penulis pertama. Nah itu kita tebeli nama kita. Jadi kita sebagai reviewer itu biasanya langsung dicari. Misalkan nama saya sendiri, saya panggil kontrol, Fauro, saya hitung 1, 2, 3, udah. Berarti langsung saya klik posisi 4 gitu ya. Nah, ada hal-hal kemarin saya sempat lihat
judul-judul penelitian Bapak Ibu itu bagus-bagus sebenarnya. Mungkin dieksekusi di dalamnya yang perlu dipertajam Bapak Ibu. Jadi taruhlah kita biasanya bikin software gitu atau apalah, sebisa mungkin tidak hanya bilang bikin ini, nanti saya mau bikin ini, tapi istilahnya gambaran mengenai software kita, mengenai produk kita itu sudah kita kita kasih di dalam metode. Jadi ketika kita reviewer itu melihat, oh maunya seperti itu gitu ya. Jadi yang kita harapkan di dalam penelitian kita seperti itu dimunculkan, jangan hanya dikatakan. Wujudnya, gambarnya dan segala macamnya itu akan memberikan poin lebih bagi reviewer untuk memberikan nilai baik. Jadi intinya di buku panduan itu sudah jelas ada beberapa penilaian. Nah, upayakan semuanya berada di posisi sebelah kanan. Diikuti semuanya ketentuan baik administrasi maupun substansi. Nah, itu mudah-mudahan dengan cara seperti itu eh, proposal Bapak Ibu bisa lolos. Oh ya, jadi mungkin ini ini persepsi saya sendiri. Kenapa saya dapat gitu ya? Ya karena kita punya roadmap Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, misalkan penelitian kita itu tidak harus dapat hibah, tapi kita punya penelitian-penelitian yang bisa kita masukkan. Nah, itu nggak masalah. Yang penting di personalia penelitian atau topik penelitian itu sesuai dengan roadmap kita. Nah, kalau itu kita masukkan, karena nilainya lumayan ya, Pak. Lumayan besar ya di personalia, kemudian di ketajaman rumusan masalah itu nilainya lumayan besar. Jadi kalau reviewer itu kita tidak memberikan nilai, kita hanya ngeklik di posisi mana penjelasan tersebut berada. Nilai akhir otomatis sistem yang akan keluar. Ya. Saya pikir itu tambahan dari saya, Pak Budi. Sudah sulit soalnya. Bumu, Akhirnya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi yang wabarakatuh. tadi itu Bumu Ya, ya, untuk Bumu, ya, ya, Pak. nggih, terkait mungkin teman-teman ketika si ketua ini roadmap-nya masih tidak terlalu banyak ataupun citasi Ya. diri sendiri atau self citation-nya itu untuk ketua itu juga sedikit gitu ya. Ya. Boleh nggak memasukkan anggotanya, Bu Mu? Oh, boleh Pak. Di roadmap itu yang penting kita ada, Hmm. nama kita ada. Kan nggak kelihatan Pak. Hmm. Jadi ada beberapa reviewer itu yang cuma melihat gambar. Oh gambar, oh periodenya, judulnya, topiknya seperti ini, kita berada di mana. Kalau dalam roadmap itu kan kita tidak menuliskan nama-nama kita, tapi penelitian pada tahun 2000 sekian, ada Hmm. penelitian tentang ini yang melibatkan kita sama anggota. Nah itu Hmm. seperti itu. Gambar 10 tahun utuh 5 ke belakang sama 5 ke depan kelihatan sudah. Karena langsung kita, oh ada roadmap sebelum, tapi sesudahnya nggak ada ya langsung 3 sudah. Hmm. Langsung 3. Tapi kalau ada sebelum sama sesudah, terlihat ada keterkaitan sedikit judulnya, ya sudah kita kasih angka di sebelah kanan. Karena seperti Pak Budi tahu, kita kalau dikasih tugas banyak banget kan. Jadi Hmm. sebenarnya kita dikasih tugas itu tidak hanya sekedar ini salah atau tidak, Bapak Ibu. Jadi reviewer itu diwajibkan untuk memberikan eh, apa ya masukan yang baik gitu ya, masukan yang baik. Artinya gini, oh proposal Bapak Ibu sudah baik, tapi perlu dikembangkan di sini-sini. Jadi kita diwajibkan memberikan masukan terhadap proposal yang ada di lima. Jadi kita nggak sekedar ini salah, ini baik. Jadi kita ngasih satu-satu per per poin, per poin dari atas sampai bawah. Itu kita kasih masukan. Jadi harapannya dengan itu ke depan proposalnya jadi lebih baik kalau itu. Wajib itu kita diwajibkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan ya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan nanti yang disampaikan dari apa Bu Umu ini tadi di file saya nanti ada juga itu Bapak Ibu, tapi itu yang kemarin yang di tahun 2025 Insya Allah mungkin tidak terlalu banyak perbedaannya. Gitu ya Bapak Ibu ya, monggo silahkan main-main ke LPPM, Bapak Ibu yang sudah punya proposal, silahkan mulai minggu ini bisa dikonsultasikan mana-mana yang kurang, mana-mana yang
perlu ditambahkan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pede, tinggal terkait dengan proposal itu Bapak Ibu silahkan langsung eh, apa nanti kalau sudah mulai dibuka, kalau sudah mulai dibuka diperiksa dulu sambil menunggu itu Bapak Ibu yang disintanya tadi itu yang disampaikan Pak Sufi disintanya yang masih kurang kira-kira yang masih belum available, masih belum eligible di Sintanya, monggo dalam waktu dekat ini bisa ditambah lagi. Terus kemudian yang paling tinggi penambahan Sinta itu adalah teman-teman yang uh, ikut dalam DPL KKN, Bapak Ibu, karena luarannya di KKN itu memang ditargetkan banyak gitu ya. Kita di LPPM untuk itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa bisa ini ya apa itu namanya Bapak Ibu bisa eh, ikut bergabung lah gitu ya di kami di LPPM terkait dosen pembimbing lapangan untuk KKN karena banyak benefitnya Bapak Ibu banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya baratnya gitu. Baik, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Cukup ya. Oke. Kalau sudah selesai Pak Saiful ada yang ingin ditanyakan? Saya bisa Prof. sedikit, Saiful? sedikit Pak, sedikit Prof. Oke, monggo, monggo Prof. Yang pertama tadi agak telat saya, yang Pak Syarif sampaikan itu bahwa kita di Sinta itu ada 300, ada 100, itu tampaknya perlu diperjelas. Itu syarat disinta 300 dan 100 dan juga ada angka-angka tadi ada angka 60 ada 50 itu tampaknya perlu diperjelas. Yang kedua, untuk BUMU itu kan BUMU reviewer itu. Harusnya kan kita diberi apakah saja yang bisa mempengaruhi untuk diterimanya, apakah judul itu juga termasuk termasuk apa yang bisa menarik untuk diterima ataukah substansinya yang dilihat itu, untuk Bumo, untuk Pak Prof Bugi, apakah kita ini tidak perlu di ini Pak, karena kita terus terang banyak dosen yang aktif yang membuat proposal tapi terkendala seperti yang disampaikan tadi itu, eh, hanya bisa hanya bisa mengusulkan satu sebagai ketua, satu proposal sebagai ketua di pengabdian dan penelitian, sedangkan kita terkadang mempunyai beberapa proposal yang bisa kita bisa kita eh, bisa kita usulkan, cuman karena keterbatasan terkadang kita mau mencari orang agak sulit Pak gitu. Apakah ini Prof tidak, apa kita di misalnya tiap dosen itu bisanya diusulkan di mana dan apa dan eh, kita bisa memakai teman kita itu yang mana saja sehingga bisa kita memaksimalkan lah untuk pengajuan jumlah proposal agar kita bisa naik ke mandiri karena kalau mandiri, eh, kita kan seperti yang disampaikan tadi kita bisa seperti Prof Budi sampaikan kita bisa bisa maksimal gitu Prof. Mungkin itu sedikit pertanyaan saya pada sore hari ini. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Prof. Sipul. eh apa yang terakhir dulu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya yang tadi disampaikan oleh Pak Sarif terkait dengan maaf di Pak Sufi tadi itu terkendala gitu ya, sehingga kita yang diajukan pengabdian kemarin itu di 2025 ada 29 tapi kok yang dilalahnya 60 apa 18 eh, proposal bisa didanai dari 29 proposal itu sudah luar biasa karena terkendala tadi itu satu orang hanya boleh satu penelitian atau satu pengabdian gitu ya Bapak Ibu ya. Namun ketika pengumuman itu disampaikan itu maaf pengumuman kelolosan proposal itu bahwasanya disampaikan satu orang itu boleh satu pengabdian satu penelitian ya sehingga dia berhak untuk menjadi apa ketua di dua Bapak Ibu satu penelitian satu pengabdian untuk itu kita masih belum tahu Prof Sipul di apa
di panduan di 2026 ini nanti apakah itu masih berlaku seperti itu, kita tunggu saja. Tetapi saya menyarankan Bapak Ibu bikin ya, tolong bikin minimal satu penelitian, satu pengabdian gitu ya. Kalau dipersilahkan masih sama seperti di tahun 2025 itu, kita akan segera bisa langsung unggah. Kita tunggu di buku panduannya. Mungkin lebih baik seperti itu, Bapak Ibu siap-siap saja, terutama Bapak Ibu yang di tahun 2025 ini menjadi DPL, baik itu yang di semester ganjil ataupun di semester genap, itu bisa bikin lebih dari satu proposal itu. Ajak itu semua teman-temannya yang lainnya untuk mengajukan di pengabdian itu ya. Ini sampai ya tinggal 79 partisipan di sore hari ini. Padahal saya berharap ada banyak teman-teman yang eh, teman-teman muda yang bisa bergabung di ini, dosen-dosen muda, Bapak Ibu. Tapi mungkin nanti masing-masing prodi bisa di anu lah, apa itu namanya, bisa dimobilisir itu teman-temannya gitu ya, di prodinya masing-masing untuk target itu kalau perlu masing-masing prodi itu berapa proposal gitu ya yang bisa dinaikkan di Bima. Kami berharap seperti itu, Bapak Ibu. Nanti terkait masalah penilaian dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang sudah punya proposal nanti bisa langsung dibawa ke mana? Ke LPPM ya. Di sini ada Pak Sarif, ada saya, ada Bu Umu. Nanti mungkin yang lain-lain kita gabung yang sudah pernah dapat, kita langsung lakukan klinik proposal di sini. Walaupun nanti ketika sudah ada buku panduan, rencana kami akan lakukan sosialisasi seperti ini, Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau bisa kita lakukan secara uh, luring, Bapak Ibu, di PPI seperti tahun-tahun kemarin. Begitu selesai, Bapak Ibu bisa langsung kita klinikkan proposalnya seperti yang di tahun-tahun kemarin. Rencana kami seperti itu, Prof. Sibul. Oke, 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 Prof. Oke, Baik, matur nuwun, Prof. terima Oke. kasih. Ya, masih ada lagi, Bapak Ibu? Cukup ya. Nanti info-info terbaru akan kami update terus di apa di WAG kita di LPPM. Untuk itu silahkan diikuti terus Bapak Ibu. Silahkan disiapkan Bapak Ibu yang masih punya proposal di tahun 2025 nanti silahkan dipersiapkan, diperbaiki sesuai arahan dari Ibu Umu tadi itu. Terus kemudian Bapak Ibu yang terakhir mohon dengan hormat nanti di tanggal 12 November Bapak Ibu hari Rabu depan itu kita lakukan secara luring di PPI untuk pelatihan penulisan artikel ilmiah, bagaimana kita caranya agar artikel kita bisa diterima di Emerald, Bapak Ibu, ya, dari Emerald langsung yang datang dari Emerald Indonesia, Bapak Ibu ya, tentunya karena kita berlanggan Emerald, gitu ya. Untuk itu, Bapak Ibu yang sudah punya tulisan mau ke Scopus, gitu ya, terutama Bapak Ibu yang mau ke LK dan mau ke GB, silahkan bisa dikonsultasikan langsung nanti di tanggal 12 ya Bapak Ibu ya, mulai jam 12.30 di PPI. Bapak Ibu, kita juga mengundang teman-teman yang di program Pasca Sarjana, mahasiswa S3 terutama. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mohon dengan hormat kehadirannya di hari Rabu tanggal 12 November minggu yang akan datang. Ya, sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Tetap semangat untuk meneliti dan mengabdi untuk pendanaan di 2026. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat sore Oke, Bapak Sore. Ibu. Matur nuwun Wah, semuanya, terus Prof. Prof. oke, Pak terima kasih Sarif, Bu semuanya Umu, Bapak dan Ibu. semua teman-teman sehat semuanya. Semoga naik ke mandiri, Prof. Amin. Semoga naik ke mandiri kita, Prof. Amin, amin, Oke. amin. Mohon doanya dari Madura, Prof. Oke, Sibul. siap, Prof. Tentu, tentu. Baik, saya pamit dulu, Prof. Matur nuwun. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Si Prof.